Perkenalkan saya Dr. Lili Adiwibowo, dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, akan menyampaikan materi bab 4 tentang produksi dan proyeksi keuangan. Menjadi seorang wirausaha, selain kita harus menggali ide yang out of the box, kita juga harus memiliki pembeda. Tetapi kita juga harus memahami fungsi-fungsi dari bisnis tersebut atau usaha yang kalian jalankan, yaitu sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, atau salah satu yang paling penting yaitu proses produksi. Karena dengan memahami proses produksi, kita dapat menentukan proyeksi keuangan yang kita keluarkan pada bisnis kita. Dalam proses produksi ini, tentu kita harus memahami 3 hal yang penting, yaitu sumber daya dan alur proses produksi. Di mana sumber daya ini nanti kita kelompokkan ke dalam 2 hal, yaitu pertama, peralatan-peralatan yang digunakan dalam mendukung terciptanya suatu produk. Kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika kita misalkan peralatan kita butuhkan, yaitu peralatan-peralatan utama yang kita butuhkan dalam mendukung proses produksi. Contoh, misalnya jika kita ingin membuat kue, berarti kita membutuhkan kompor, wajan, panci, dan sebagainya. Selain peralatan, tentunya juga ada biaya lain, yaitu contohnya biaya promosi. Apalagi ketika awal kita akan menjual produk tersebut. Barangkali juga ada biaya sewa tempat, ada biaya risiko yang kadang-kadang ini tidak terhindarkan, dan juga ada uang untuk membeli bahan baku. Untuk bahan baku sendiri, tentunya bisa diartikan bahan baku merupakan adalah komponen yang wajib digunakan dalam membuat satu buah produk. Misalnya, ketika kita membuat keripik bayam, berarti bahan baku utama yaitu ada terigu, bayam, minyak, dan bahan bakunya. Serta nanti kita yang ketiga ada yang namanya alur proses produksi sebagai serangkaian tahapan yang perlu dilaksanakan saat melakukan kegiatan produksi. Kita harus memastikan langkah-langkah apa dalam membuat produk dari awal sampai akhir. Tahapan-tahapan ini penting. Contoh untuk pembuatan donat, kita harus melakukan pengadukan, fermentasi, potong, timbang, pembuatan lagi, melakukan fermentasi, pembentukan melubangi donat, penggorengan, sampai akhir nanti dijual. Tahapan-tahapan itu perlu sekali diperhatikan dalam proses produksi untuk usaha Anda. Untuk memahami biaya produksi umumnya menyangkut kepada 3 hal, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan baku utama yang tidak bisa digantikan. Seperti tadi saya sampaikan, ketika akan memproduksi keripik bayam, tentunya harus ada bayamnya, minyak gorengnya, atau menggunakan tepung, dan sebagainya. Dan ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu orang-orang yang melakukan proses produksi tersebut. Apakah dia penggorengannya, pengemasannya, dan sebagainya. Dan ada juga biaya pendukung. Biaya pendukung yaitu dalam proses produksi. Jika barang itu udah jadi, keripik bayam udah jadi, perlu dikemas, perlu dilabelkan, dan sebagainya. Nah, itu disebut biaya pendukung. Nah, selain ketiga hal tersebut, maka kita juga, jika biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung langsung itu kita jumlahkan, kita bisa menghitung yang namanya harga pokok penjualan, atau kita sebut HPP. Itu singkatan yang terkenal. HPP ini memastikan sebenarnya berapa besar biaya yang kita butuhkan dalam memproses satu produksi. Umumnya ini semua usaha harus menghitung HPP-nya. Contoh, jadi misalnya kita menghitung HPP keripik bayam nih, biaya produksinya 60.000. 60.000 itu dapat menghasilkan 5 bungkus keripik bayam. Maka HPP ya dari keripik bayam tersebut dibagi dengan jumlah 5 bungkus itu. Kalau dihitung 60.000 bagi 5 yaitu 12.000. Artinya 12.000 ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat 1 bungkus keripik bayam.
Baik, kita lanjutkan teman-teman mahasiswa. Kita akan melanjutkan dengan materi 3 berkaitan dengan menetapkan harga jual. Nah, ini hal yang paling penting bagi kalian pebisnis. Berapa besar harga yang akan kalian jual? Ada cara yang paling sederhana. Apakah kalian akan mengikuti harga pasar sesuai dengan harga pasaran di sana, atau kalian tentunya ingin menetapkan harga lebih tinggi? Kedua hal ini itu didasarkan sejauh mana produk kalian itu memiliki diferensiasi pembeda atau keunikan dibandingkan dengan pesaing. Jika kalian ingin menetapkan harga pasar, tentunya produk yang kalian hasilkan tidak berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran. Tetapi kalau kalian ingin menetapkan harga jual lebih tinggi, bangunlah yang namanya branding. Tunjukkan bahwa produk yang kalian hasilkan itu memiliki merek yang luar biasa yang mampu menunjukkan nilai kepada masyarakat. Nah, dalam menentukan harga pasar tersebut, kalian juga harus memahami istilah yang namanya break-even point atau BEP. BEP sendiri yaitu perhitungannya, yaitu tadi di materi sebelumnya kita memahami tentang biaya tetap, dan sekarang kita juga ditambahkan dengan namanya biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang tetap yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha. Faktor-faktor apa saja yang ditetapkan, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak tetap yang umumnya tergantung dari jumlah produksi. Nah, dalam rumus break-even point ditetapkan yaitu total biaya operasional dibagi dengan laba kotor per unit. Apa yang dimaksud dengan break-even point? Di mana kondisi harga atau produk yang kalian jual itu tidak mengalami keuntungan atau juga tidak mengalami kerugian. Ini paling penting bagi kalian untuk menetapkan break-even point dengan rumus total biaya operasional dibagi laba kotor per unit. Misalkan, total biaya operasional diperoleh harganya dengan 750.000 dibagi dengan laba kotor per unit yaitu 3.000, maka diperoleh 250 unit. Artinya kalian harus menghasilkan 250 unit untuk produksinya sehingga ditemukan bahwa kalian tidak akan mengalami kerugian atau tidak mengalami keuntungan. Dengan batas minimal 250 unit ini, kalian bisa menentukan target berikutnya. Berapa unit yang akan kalian keluarkan diperoleh sehingga nanti inilah menjadi laba yang kalian peroleh. Untuk itu makanya kalian juga harus menghitung salah satunya itu perhitungan balik modal. Balik modal ini penting juga, sangat penting. Kapan ini, pada kondisi mana para pebisnis ini akhirnya biayanya itu kembali modalnya. Caranya yaitu pengusaha bisa dengan menggunakan rumus hampir sama ya. Total biaya ketika memulai bisnis dibagi dengan laba kotor per unit. Silakan teman-teman mempraktekkan untuk kondisi BEP yang kapan kalian peroleh dan perhitungan balik modal. Teman-teman, untuk penugasan materi 3 ini, teman-teman diminta untuk menghitung BEP dari bisnis yang kalian jalankan sendiri. Coba hitung berapa biaya operasional dan laba kotor per unit. Kalau akan lebih baik, teman-teman juga membandingkan juga dengan bisnis teman-teman atau rekan teman yang sejenis. Apakah BEP-nya sama atau tidak? Sehingga akan diketahui nih, ada di mana kekurangan kita untuk memperbaiki bisnisnya. Bagi teman-teman yang nggak punya bisnis, teman-teman bisa melakukan survei kepada misalnya penjual gorengan. Kemudian tanya tuh, biaya operasionalnya berapa tuh? Laba kotor per unit nih, berapa? Bandingkan antar penggoreng satu, penjual gorengan satu dengan penjual gorengan lain. Sama nggak? Itu akan memberikan masukan juga kepada mereka. Silahkan mengerjakan.